Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin summa qala wa aqallu tuhril fasili bainal haydataini 15 yawman. Bermula masa suci minimal yang memisahkan antara dua haid adalah 15 hari. Asumsinya haid setiap bulan adalah 15 hari. Nah, satu bulan adalah 30 hari. Jadi 15 kurang 15, 15. Sehingga masa minimal antara dua haid adalah 15 hari. Maksimalnya tak ada. Karena boleh jadi orang tak haid-haid. Nah, begitu ya. Wahtarazal musannifi biqaulihi bainal haydataini anil fasili baina haidin wa nifasin. Dan mengecualikan oleh pengarang Syekh Abu Syuja' dengan perkataan beliau antara dua haid adalah pemisah antara haid dan nifas. Nah, itu. Antara haid dan nifas. Apa maksudnya? Bisakah orang hamil haid? Khilaf. Empat mazhab khilaf. Mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Ahmad katakan itu bukan darah haid, tapi darah rusak, darah fasid. Begitupun Imam Ahmad katakan sebaiknya mandi hadas juga untuk berhati-hati. Mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan ada haid bagi orang hamil. Meskipun dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ada khilaf. Qaul jadid Imam Syafi'i, qaul qadim Imam Syafi'i katakan tidak ada haid masa nifas. Masa hamil. Itu darah rusak. Tapi qaul jadid Imam Syafi'i katakan ada. Maka itulah yang dipakai. Nah, lihat. Idza kunna bil asahi, apabila kita berpendapat dengan pendapat yang asah, yang super valid, bahwasanya perempuan hamil ada haid. Ini menegaskan ada khilafiyah di dalam mazhab Imam Syafi'i sekalipun. Pakai asah. Bermakna nanti muqabil asahnya mengatakan tidak ada. Begitu ya. Apa itu yang asah? Innal hamila tahidu. Orang hamil haid. Fa innahu yajuzu an yakuna duna 15 yauman. Boleh kurang dari 15 hari. Kan masa suci dua haid 15 hari. Kalaulah orang hamil diyakini bisa haid, maka masa suci antara haid dan nifas bisa kurang dari 15 hari. Sama ada haidnya lebih dulu atau haidnya belakangan. Setelah 60 hari berhenti nifasnya. Kelang sehari haid. Bisa gitu. Atau haid dia. Kelang sehari haid, dia pun melahirkan nifasnya. Jadi haid dalam mazhab Imam Syafi'i berkemungkinan. Ya. Wala hadda li aktsarihi ayil tuhri. Dan tiada batas bagi sebanyak-banyaknya suci. Tak ada batas. Karena orang bisa berhenti haid. Faqad tamkusul mar'atu dahraha bila haidin. Kadang-kadang adalah perempuan itu sepanjang masanya tanpa haid. Bermakna suci terus. Amma ghalibut tuhri fayu'tabaru bi ghalibil haidhi. Adapun galib suci ditinjau berdasarkan galib haid. Berapa lama suci? Ditinjau dari berapa lama haid. Macam mana maksudnya?
Fa in kana al-haidu sittan fat-tuhru arba'atun wa 20 yawman. Jika haid 6 hari, maka suci tentu 24 hari. Au kana al-haidu sab'an fat-tuhru salasatun wa 20 yawman. Atau adalah haid itu 7 hari, maka sucinya adalah 23 hari. Lebih kurang asumsinya kalau 1 bulan 30 hari. Tinggal nanti kita menghitung ya. Umur berapa berdasarkan pengalaman perempuan itu haid. Wa aqallu zamanin tahidu fil mar'atu. Umur minimal seorang perempuan haid pada umur itu. Wa fi ba'din nusakhil jariyatu. Dalam sebahagian kitab bukan mar'atu tapi al-jariyatu. Al-mar'atu al-jariyatu. Makna sama sajalah. Tis'u sinina qamariyatin boleh bacanya. Tis'u sinina qamariyatan boleh. 9 tahun bulan. Bukan 9 tahun matahari. Islam enggak punya tahun. Jangan salah. Jangan dikira Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah itu bulan Islam tidak. Sebelum Islam sudah ada. Makanya tidak ada tahun baru Islam, enggak ada. Yang ada adalah peristiwa pada tanggal-tanggal itu. Peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa kelahiran Rasulullah, peristiwa perang Badar, itu aja. Tapi belakangan latah buat tahun baru Islam, nggak ada. Jadi kalau nggak kita buat nggak nampak lah Islam itu. Islam nampaknya bukan dengan kayak gitu. Kan supaya jangan salah, tak ada sama sekali. Nah, tahun Arab itu ada tahun Arab matahari, ada tahun Arab bulan. Maka oleh karena Rasulullah orang Arab, yang dipakai adalah bulan. Karena itu usia minimal perempuan haid adalah 9 tahun qamariyah. Lebih cepat 11 hari. Ya. Macam mana kalau sebelum sampai 9 tahun dia keluar darah? Walau ra'ahtu qabla tamami tis'i. Kalau ia melihatnya darah itu sebelum sempurna 9 tahun. Sebelum sempurnanya ini berapa hari kira-kira? Bizamanin yadiku an haidin wa tuhrin. Dalam masa yang tak cukup dari minimal haid dan minimal suci. Minimal haid berapa? Kalau hari? 1 hari. Minimal haid, minimal suci? Minimal 15. Tambah 1? 16. Tak cukup 16 hari. Ya kan 9 tahun belum sampai. Belum sampainya berapa tuh? Tak cukup 16 hari. Itu dia. Tak cukup 16 hari, kurang dari 16 hari. Kira-kira begitu. Itu namanya sekurang-kurang masa suci dan haid. Yang tadi kan dalam masa yang tak cukup 16 hari. Jadi standarnya adalah 16. Tak cukup 16. Jadi umur dia 9 tahun kurang 16. Keluar darah haidun. Maka itu darah haid. Jadi standarnya 16 hari. Ya, saya paham. Jadi itu disebut haid. Wa illa fala, jika tidak begitu, artinya lebih dari 16 hari, maka itu bukan haid. Contoh, keluar darah 9 tahun kurang 20 hari. 9 tahun kurang 20 hari. Keluar selama 10 hari. Keluar darah
9 tahun kurang 20 hari. Keluarnya selama 10 hari. Berapa hari haidnya? 10 hari. Keluar darah 9 tahun kurang 20 hari. Nah, kurang kan? Kalau menuju 9 tahun itu kan 20, 19, 18, 17 kan gitu ya. Dah, dengar bagus nih. 9 tahun kurang 20 hari. Keluar darah 10 hari dari awal, dari hari 20 tuh, dari tanggal 20 keluar 10 hari. Berapa hari haidnya? 6 hari. Haidnya 6 hari. Karena kurang berapa? 16. Jadi 4 pertama itu bukan darah haid. Jadi 6 hari lah haidnya. 6 hari haidnya. Berarti sucinya 10 hari. Boleh paham nih? Yang penting cuci muka situ. Paham? Ya kira-kira begitu. Dah, wakalul hamli zamanan sittatu ashhurin. Masa minimal hamil itu, masa minimal hamil 6 bulan. Walahdhatani. 6 bulan kan? Situ kan? Dan 2 apa situ? Bukan. Minimal hamil 6 bulan dan enggak ada sambungan. Itu keliru. Itulah. Tak apa. 6 bulan dan 2 kejap. Itu namanya lahzatan, 2 sekejap. Katalah macam istilahnya jadi 6 bulan lebihkan kira 2 sekejap. Apa maksud 2 sekejap nih? Saya mengartikan lahzah nih susah mengartikannya. Kalau dalam bahasa Indonesia lahzah itu zamanun yasirun. Waktu yang sebentar. Apa maksudnya? Maksudnya 2 kejap nih, sekejap dia bersetubuh, sekejap dia melahirkan. Itu maksudnya. 6 bulan, 2 sekejap. Nanti kalau lihat kitab Arab Melayu, 2 lahzah katanya. Lahzah itu adalah bahasa Arab yang artinya zamanun yasirun. Saya artikan secara literally 2 kejap. Maksudnya apa 2 kejap nih? Kejap pertama bersetubuh, kejap pertama bersetubuh, kejap kedua adalah melahirkan. Tak usah dihitung tuh, mana ada orang bersetubuh ngitung waktu. Macam main catur kan nggak ada. Itu hitung dulu. Nggak ada. Melahirkan pun orang tak ada. Melahirkan pun orang mana ada pakai waktu, lahirkan aja gitu dah. Jangan hitung-hitung Sufi. Usah. Itu maksudnya. Jadi ada yang sekurang-kurang masa hamil yang minimal adalah 6 bulan. Sebanyak-banyaknya 4 tahun. Imam Syafi'i dalam kandungan 4 tahun. Imam Malik 4 tahun. Orang sekarang heboh. Kalau dah lebih dia 9 bulan, takut dia. Mistis, takut gini segala macam. Di apalah? Apa tadi bahasa bongkar? Di sesar. Imam Syafi'i 4 tahun. Panjanglah ceritanya kalau mau diceritakan. Kan? Orang sekarang nih payah. Jadi 4 tahun. Dah. Wa ghalibuhu tis'atu ashhurin. Biasanya 9 bulan. Biasanya 9 bulan ya. Wal mu'tabaru fi dzalik kal wujudu, dan pegangan terkait hal itu, terkait lama usia kandungan al wujudu, realita.
Tengok realita saja. Realita ditengok, oh ini. Oh begini. Itu bukan pihak medis yang menentukan kenyataan. Kan? Oh, diperiksa sampai 10 bulan masih belum mau keluar. Dan periksa ke dokter sehat. Bagus. Apa masalah? Panjang nanti itu penceritaannya, masyarakat kita ini susah. Ya. Itu yang saya maksud, kita ini mesti berpedoman kepada agama, bukan kepada lain agama. Wa yahrumu bil haidi, haram sebab haid. Wa fi ba'din nusakh wa yarhamu al haidi, dan pada sebahagian kitab haram atas orang haid. Nanti tambahan lagi dan nifas. Sama niatu asya'a, 8. Terserahlah mau mengartikan asya'a itu 8 sesuatu, 8 perkara, 8 hal, 8 macam lah, terserah. Kucing kan, tutup pagar tu balik. Salah satu ahaduha as-salatu, sembahyang tak boleh orang haid. Fardhan au naflan, sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Wa kadza sajdatut tilawati wasyukri, begitu juga sujud tilawah dan sujud syukur, tak boleh. Wasani shamu, kedua puasa, fardhan au naflan, tak boleh. Perempuan haid, perempuan nifas tak boleh. Apa tu? Puasa, ya. Kalau sedang puasa keluar haid, kontan berhenti, luar Ramadan ganti, ya. Minta izin saya ni, ya Allah. Ya. Wasalisu qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an, tak boleh. Syaratnya 4. Membaca Al-Qur'an ni bagi orang haid tak boleh, syaratnya 4. 1, bersuara. 2, dia dengar. 3, tak ada penghalang dia dengar. 4, memang niatnya untuk baca Al-Qur'an. Kalau untuk MTQ tak boleh, tetap tak boleh. Tak boleh. Ya. Jadi kalau bukan niat dia untuk baca Al-Quran, seperti Bismillahi majraha wa mursaha, Subhanalladzi sakhkhara lana, Rabbana atina, Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada masalah. Bukan maksud dia untuk membaca Al-Quran. Boleh faham ni? 4 syarat. Bersuara, dia dengar, tak ada penghalang dia mendengar itu, kemudian memang maksud dia untuk baca Quran. Kalau dia qomat kamit, bukan disebut membaca. Ya. Wa massul mushafi. Ya, wa massul mushafi boleh, mishafi boleh, mushaf, mashaf boleh. Cuma yang paling bagus adalah mushaf. Seperti Jumu'ah, Jumi'ah, Jum'ah. Semua boleh. Yang paling bagus Jumu'ah. Ya. Menyentuh Al-Quran tak boleh. Wa huwa ismun lil maktubi min kalamillahi bainad dafatain. Yang dimaksud dengan mushaf adalah sebuah ungkapan, ismun. Mushaf adalah ismun, nama terhadap kalam Allah yang ditulis di antara 2 lembaran. Tak mestilah 2 lembaran. Pokoknya tertulis saja itu disebut mushaf, tak boleh disentuh bagi orang yang haid. Faham ni? Masuk yang di dinding, yang di tiang-tiang, kan? Masuk kaligrafi, tak boleh sentuh. Terlarang itu. Ya. Itu mushaf. Menyentuh. Kalau pakai lapik macam mana dia sentuh? Tengok uruf. Uruf artinya kebiasaan masyarakat. Apakah dengan pakai lapik itu menurut masyarakat sentuh atau tidak? Kalau tidak, dimaafkan. Kalau menurut masyarakat, bukan pribadi kita. Jadi harus mampu memahami situasi, kondisi masyarakat setempat.
Satu tempat kalau ngajinya 30 orang disebut sudah rame. Satu tempat kalau 30 masih disebut sunyi. Itu namanya uruf. Itu namanya uruf. Ya, jadi urufnya di satu tempat wirid itu malam Jumat, satu tempat pula urufnya malam Rabu. Namanya uruf. Oke. Wa hamluhu. Membawa Al-Qur'an haram. Dimaafkan kalau sebagai tamimah, penangkal. Islam boleh kan ada penangkal? Boleh kan ada jimat? Boleh. Kalau memang itu ada dari Rasulullah, di antaranya tulis nama-nama, tulis kan, taruhkan ke si bayi. Boleh. Itu memegangnya, menyentuhnya tak apa. Orang haid. Atau Al-Quran yang ada di mata uang. Itu boleh, tak apa-apa. Kan? Tak mungkin gini-gini nak megangnya. Kan? Uang. Boleh, tak ada masalah. Ya. Illa idza khafat alaihi, kecuali dia takut, khawatir. Kalau tak dipegang atau kalau tak dibawa, bisa diinjak orang, bisa masuk ke tempat najis, macam-macam lah. Ini boleh diambil, tak ada masalah. Ya. Bagaimana itu? Kalau dia meja, maka megang mejanya pun haram. Boleh angkat meja juga. Boleh. Nyentuhnya, ngangkat. Nyentuh meja tak apa, ngangkatnya. Karena dianggap hamlul Quran. Supaya bisa taruh entah apa-apa di meja tadi. Jadi diniatkan membawa benda-benda tadi. Atau tidak ada niat sama sekali. Karena ada benda-benda itu. Kalau tak ada benda itu maka disebut hamlul Quran, membawa Al-Quran. Supaya ada, taruh aja situ entah apa-apa, sapu tangan, entah kartu ATM, entah duit situ kan. Habis angkat, letak, usah ambil balik itu. Duitnya usah ambil, kartunya biar ada situ. Apa? Sama juga dengan lapis tadi. Beda. Kan tadi cerita lapis sentuh, bukan cerita bawa. Andaikan orang kan di masyarakat sentuhnya di bawahnya. Itu tak boleh. Membawa Quran, tak boleh. Walaupun pakai lapis. Pakai lapis, tak boleh. Ya. Terusnya bungkus atau sampul atau apa namanya nih? Ya bahasa Indonesianya lah. Kulit. Kulit Quran nih lepas, kita pegang atau kita bawa, boleh tidak? Kalau itu masih dipandang sebagai bahagian Al-Quran, jangan orang haid, orang hadas kecil pun haram. Tapi kalau dah dipandang bukan sebagai bahagian Al-Quran, tak ada masalah. Paham nih? Itu menunjukkan kita mengagungkan, memuliakan fisik Al-Quran. Apalagi isinya. Oke. Nanti kalau didiskusi lepas ini. Wal khamisu dukhulul masjidil haidi in khafat talwisahu. Masuk masjid haram bagi orang haid kalau takut netes. Talwis artinya mengotori. Saya langsung artikan netes. Ya. Jadi haram masuk masjid, bukan menetap di masjid. Itu nanti dulu. Haram masuk masjid jika ia perempuan haid takut atau khawatir mengotorinya. Kita langsung saja netes. Jadi kalau perempuan haid itu masuk ke masjid khawatirnya walau enggak kuat. Enggak sampai kuat rasa kekhawatirannya. Hanya khawatir saja, takut dia mengotori masjid oleh darah haidnya, itu hukumnya haram. Tapi kalau tak takut, hukumnya makruh. Bukan menetap di masjid. Kalau menetap di masjid, hukumnya haram. Apa contoh? Masuk dia, habis itu dalam masjid, bulak balik di dalam masjid. Atau masuk masjid, duduk di masjid.
Kan di dalam masjid, dia masuk masjid duduk, dia haid, haram. Walau dia tak takut mengotori. Paham nih? Jadi perempuan haid. Lain orang junub. Orang junub dia masuk masjid, tak sampai dia haram. Tak sampai haram. Junub bisa laki bisa perempuan. Tak sampai dia haram. Ya. Khilaful makruh. Tak sampai dia haram. Tapi di dalam dia lama, maka hukumnya haram. Orang junub. Kalau orang haid, masuk dia ke dalam, haram. Kalau takut mengotori. Kalau tak takut, makruh. Ya. Ini harap dipahamkan supaya jangan keliru. Ya. Baik. Seterusnya, makanya itu penting kali adanya macam cara sekarang lah. Ada apa namanya? Pembalut. Itu penting tuh. Ya. Enggak, itu enggak beda. Sebab masa Rasulullah pun itu sudah ada. Ya. Jadi kalau dia takut, khawatir mengotori, haram. Kalau tak takut, hukumnya makruh. Ya. Kalau tak takut, makruh. Sementara bagi orang yang junub, dia masuk itu tak haram. Makruh. Tapi kalau khawatir dia mengotori, dia makruh. Khawatir mengotori dia makruh. Khawatir mengotori dia makruh. Junub. Makruh. Kalau tak ada khawatir, khilaful aula. Khilaful aula itu tak sampai pada makruh. Apapun dia, yang baiknya kalau nggak ada keperluan tak usah masuk ke masjid. Jadi haid takut mengotori, haram. Tak takut, makruh. Kalau orang junub, makruh. Tak takut, khilaful aula. Mana yang disebut masjid lah? Termasuk teras. Halaman tak masuk. Tangga di mana? Di mana dulu? Kalau tangga di teras masuklah. Berarti di lokasi masjid. Halaman tak masuk. Kita nggak bilang gitu. Nanti kalau kita bilang gitu nanti pemahaman di masyarakat payah. Tak boleh di tangga masjid. Padahal nanti tangganya di luar masjid. Maka nanti ada pemahaman duduk di tangga masjid tak boleh. Padahal boleh jadi tangganya itu di dalam masjid. Mau naik tingkat 2 kan? Tangga yang dimaksud ini. Kalau yang dimaksud undakan di luar undakan itu bukan masjid. Bukan. Itu kan model tangga pancangnya ya. Tempat wudhu pun bukan masjid. Halaman masjid pun bukan masjid. Halaman parkir juga. Perkara jadi tempat apa nanti dulu. Nanti namanya fina. Fina itu halaman. Kalau fungsi kan bisa macam-macam, gitu ya. Itu ada kitab itu kan Fiqhul Masajid. Pernah saya tunjukkan belum? Fiqhul Masajid. Fikih masjid. Ya memanglah bahasa Arab. Kan itulah untungnya itu kalau bisa membaca sumber asing yang memang pengetahuan di situ. Macam kita yang sekolah umum, tentu mestilah bisa baca buku yang berbahasa Inggris. Sekolah agama tentu mestilah bisa baca yang berbahasa Arab. Banyak kali. Ini tanggal 25 pameran nih. Macam nggak bisa tidur aja udah. 25 Januari nih. Di Kairo. Pameran buku internasional. Aduh ya Allah. Kalau mahasiswa yang beli itu diskon. Ada kartu mahasiswa kan itu pasti diskon. Sudah kali.
Ayah Hawa hanya nengok aja lah. Boleh paham nih? Tak boleh ya masuk masjid. Saya kan tak menetes. Akibat. Okey lah kalau masuk saja. Kalau dia menetap di situ, tetap haram hukumnya. Okey ya. Wasa disutuf fardhu aw naflan. Tawaf wajib atau sunat. Wasabiul wat'u, yang ketujuh bersetubuh. Bersetubuh hukumnya haram. Ya. Kerana dia haid, tak boleh. Wa sunni liman wati'a fi iqbalid dami tasadduqu bidinarin. Sunat bagi orang yang menyetubuh istrinya fi iqbalid dima'i. Fi iqbalid dami, pada saat banyak-banyaknya darah. Sunat apa? Bersedekah 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram, lebih kurang. 4,25 dia kali sajalah. Kali 1 juta. Lebih kurang 1 juta lah. Jadi 1 juta, 4 juta 250. Cincai-cincai 5 juta ya. Kalau dia bersetubuh dengan istrinya waktu istrinya haid pada saat banyak-banyaknya darah. Bersetubuh itu hukumnya haram. Karena istri dalam keadaan haid. Macam mana tak tahu? Orang nikah sudah wajib tahu segala seluk-beluk hukum nikah. Udah balik baru belajar cara sembahyang. Itu macam mana? Kan? Maka perang kalah aja lah. Orang enggak buat persiapan sebelum pergi perang. Udah pergi baru buat persiapan. Orang dah rebut 3-4 kota, awak masih takbir aja. Nah, waliman wati'a fi idbari tasadduqu bin dinarin, dan siapa saja yang menyetubuh istrinya fi idbarihi, pada saat darahnya sudah lambat. Susah sunat sedekah 1/2 dirham. Jadi 3 juta lah. Kan 3 juta. Makanya kalau istri sedang haid, bolehnya putuskan silaturahim dulu. Usah teguran sama bini. Nggak usah kasih belanja. Kalau dia memang bangsa tak makan, usah kasih belanja. Tapi kalau dia bangsa makan, kasih belanja. Cara bangsa makan enggak? Udah. Karena ngeri, ya. Ngeri kali. Ingat ya, bersedekah itu hukumnya sunat. Bersetubuh kepada istri yang sedang haid hukumnya haram. Wasamin, yang ke-8, apalagi yang haram itu? Al-istimta'u bima baina surati wa rukbati. Bersenang-senang dengan benda apa saja yang ada di antara pusat dan lutut. Jadi ini adalah restricted area, daerah terlarang. Di bawah pusat, di atas lutut, itu jangan. Kan? Muka belakang lah, minal mar'ati, istri kita itu. Bagaimana kalau bermain bersenang-senang dengan pusat sama lututnya? Fala yahrumul istimta'u bihima. Kalau bersenang-senang dengan pusat sama lututnya tak haram. Wala bima yang belum nikah, bayangkan aja. Yang akan nikah, doa supaya jangan terjadi kiamat. Itu Yang udah nikah, praktekkan. Aman kan? Wala bima fawqahuma. Dan tidak haram juga dengan yang di atasnya. Di atas pusat enggak haram, di bawah lutut enggak haram. Ya. Alal mukhtari fi syarhil muhazzabi, menurut yang terpilih, yang itu diterangkan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhazzab. Tetapi Imam Nawawi sendiri berfatwa bersenang-senang dengan yang di bawah pusat, di atas lutut pun tidak haram. Itu fatwa Imam Nawawi.
Asal tahan. Yang haram adalah bersetubuh. Tapi macam cara kita ini eloklah diikut yang haram. Nah nanti kalau terjadi juga, wah repot itu. 6 juta. Ada manfaat. Sunat bukan wajib. Sunat banget. Pinjam kawin tuh. Nah, summastatradal musannifu. Kemudian beralihlah pengarang li dzikri ma haqqahu an yuzkara fi ma sabaqa. Menyebutkan sesuatu yang pantasnya disebutkan pada pembahasan terdahulu terkait fi fasli mujibil ghusli. Pada pasal yang mewajibkan mandi, pantasnya di sana disebutkan, tapi disebutkan beliau di sini. Faqala, kata beliau, wa yahrumu 'ala junubi khamsatu asya'a, haram atas orang yang junub, bagi orang junub itu haram 5 pula. Pertama, as-salatu fardhan aw naflan, sembahyang sunat atau wajib. Wasani qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Macam tadi juga lah penjelasannya, ya. Quran yang diharamkan membacanya itu yang ghairi mansukhit tilawati ayatan kan, ghairi mansukhit tilawah. Ya, yang tidak dihapuskan bacaannya. Ada Al-Quran itu bacaannya nggak dihapuskan, tapi hukumnya dihapuskan. Di Al-Quran itu ada begitu. Ya. Di surah Al-Anfal diantaranya, kalau kalian berperang, satu orang bisa menghadapi 20 orang, seingat saya. Gitu ya. Itu hukumnya nanti dinasakh. Arti dinasakh itu hukumnya tak berlaku lagi, tapi ayatnya tetap ada. Maka ayat ini dibaca pun hukumnya haram bagi orang junub. Ya. Ayatan kan harfan, satu ayat ataupun satu huruf, siran au jahron, pelan-pelan atau kuat-kuat. Wa kharaja bil Quran, tak termasuk Quran atau Tauratul Injil, baca Taurat, baca Injil. Itu tak ada haram-haramnya, boleh, ya. Amma Al-Quran fatahillu la biqasdi Quran. Adapun zikir-zikir Al-Quran halal dengan syarat tidak diniatkan sebagai Al-Quran. Makanya orang mau tidur udah biasa dia baca ayat kursi, baca saja. Udah biasa baca 3 kul itu ya, itu baca saja, tak ada masalah. Wasalisu masul mushafi wa hamluhu, menyentuh dan membawa Al-Quran. Menyentuh dilarang, apalagi membawa, min babi aula, itu termasuk dalam pembahasan bab prioritas. Artinya sedangkan menyentuh haram, apalagi itu namanya aula. Sedangkan sikit tak boleh, apalagi banyak, itu namanya aula, prioritas. Warabi'ut tawaf farnaflan. Rabi' yang keempat adalah tawaf fardu atau sunnah. Wal khamisul labsu fil masjid. Ya, yang keempat. Yang kelima, menetap di masjid li junubin. Apa namanya itu? Apa ini? Di situ apa? Aduh, bentar dulu. Oh iya. Li junubin muslimin, bagi orang muslim yang junub. Ya, bagi orang muslim yang junub. Tak boleh dia di masjid. Tak ada larangan ini bagi orang puasa. Makanya pertanyaan yang dimajukan kadang-kadang ada juga kita. Dia bersetubuh malam Ramadan, habis itu tidur. Tidur lewat sahur pun. Bangun dah subuh. Cuma nak puasa. Tak ada apa masalah. Itu sama dengan gini, dia ke pajak beli pisang. Sampai rumah bawanya lah pisang.
Terusnya dia juga beli sayur. Macam mana sayur yang dibawanya itu? Enggak hubungannya apa? Enggak hubungannya apa? Dia ke pajak beli pisang, sampailah ke rumah, terus juga beli sayur. Itu macam mana sayur yang dibawanya? Ya, kan nggak ada apa-apa ya, masalahnya apa? Itulah tadi kira pertanyaan tuh. Kalau ada orang yang bertanya dia junub sebelum subuh, kemudian tertidur lepas subuh, belum mandi, macam mana puasanya? Sama lah dengan tadi itu. Saya naik pesawat dari Medan ke Palembang, yang ke Aceh mana? Iya, itu mana? Itu macam mana? Itulah kira-kira menggambarkannya itu. Tapi karena itu datang dari masyarakat awam, ya sudahlah, kita ladeni. Ya. Jadi bagi orang muslim ya, bagi orang kafir junub tak ada masalah karena dia bukan lokus hukum itu. Dia bukan Islam. Illa li daruratin, kecuali karena ada hal yang terpaksa. Kamane talama fil masjid, seperti dia tidur di masjid mimpi. Wa ta'adzara khurujuh minhu, dan sulit keluarnya dari masjid. Kenapa sulit keluar? Li khaufin ala nafsi, takut dia sama dirinya. Ada bahaya kalau keluar. Au malihi, atau hartanya. Sebab waktu tidur itu dia ada handphonenya situ, ada apa-apalah. Kalau keluar masjid mandi macam mana, tertinggal sini payah nanti hilang. Misal kata gitu. Ya, itu boleh. Biarlah di dalam masjid dulu. Amma aburul masjidi marran bihi min ghairi muksin fala yahrumu. Adapun melewati masjid, melintas saja tanpa tinggal menetap di masjid, tak haram, tak makruh fil asah. Menurut kaul asah, padahal tadi saya sampaikan makruh. Itulah menunjukkan ada khilaf, ya. Ini dia bukan tetap di masjid tapi bolak-balik di dalam masjid. Wa taraddudul junubi fil masjidi bimanzil lubsi. Balik-balik bolak-balik di masjid bagi orang junub itu bimanzilati, disetarakan dengan lubs, menetap di masjid. Ini enggak balik-balik dalam masjid, Pak. Jadi apa? Naik tangga dia betulkan lampu. Sama lah itu juga. Tapi kan bukan dalam masjid. Lampu itu bagian mana? Memang dalam tapi atas. Kan sama juga lah di dalam. Tapi enggak cecah. Memang dia kuntilanak, kata awak. Ya, itu kan hukumnya haram. Wa kharaju nasil madaris wa kharaju nasil wa kharaj bil masjid madaris war rabatu. Bukan rabatu itulah. Ar-rubutu. Bukan rabatu, ar-rubutu. Dan tak masuk masjid adalah madrasah dan asrama dan tempat-tempat lain lah. Pokoknya selain masjid, itu tak haram. Jadi awak sedang junub mau ziarah macam mana? Masjid rupanya? Bukan, tak haram dah. Dan ramai kali kajinya. Tapi kan itu katanya tak haram. Jadi macam mana? Haram. Kayak gitu. Tadi enggak. Dibilang enggak haram, dia masalah. Udahlah haram aja kata kita. Jadi enggak boleh ziarah. Boleh kata kita. Masuklah. Tapi awak kan bingung kita dibuatnya. Yang haram dengan masjid. Selesai. Bis. Musola tunggu dulu. Musola di dalam fikih itu untuk dua tempat. Satu, ruangan khusus di rumah untuk sembahyang. Kedua adalah lapangan untuk sembahyang hari raya dan sejenisnya. Itulah yang disebut musalla. Selain itu disebut masjid besar kecil, Jumat tak Jumat, bentuknya ada kubah tak ada kubah, atau macam ruangan biasa saja, itu disebut masjid dalam fikih. Tapi dalam tinjauan sejarah Indonesia itu tak dipandang sebagai masjid. Ada musalla, ada surau, ada langgar, ada menasah, ada macam-macam. Ini tempat-tempat ini sebelum Islam datang sudah ada.
Itu fungsinya ya untuk keperluan warga setempat, bermusyawarah warga setempat. Islam datang, lantas warga jadi Islam, tempat-tempat ini tidak dirubuhkan, melainkan ditingkatkan fungsinya menjadi tempat ibadah. Itu maka oleh para ulama tidak disebut masjid. Jadilah dia musalla, jadilah dia surau, jadilah dia langgar. Tunggu. Makanya kalau kita mengikutkan fikih, surau itu pun masuk masjid. Tapi kalau kita meninjau aspek sejarah orang Indonesia secara khusus, maka itu tidak masuk masjid. Tinggal macam mana kita loh menjelaskan ke masyarakat. Lebih mudah mana bagi masyarakat itu ditinjau sebagai masjid atau sebagai bukan masjid? Kalau itu lebih mudah sebagai bukan masjid, oleh karena yang haid bisa masuk, apalagi kalau pas pengajian, maka layak itu dipakai. Tapi kalau dipakai itu sebagai masjid, maka akan menimbulkan serangkaian persoalan. Nah, jadi tengoklah masyarakat setempat kemana mau kita arahkan. Dan ingat, nggak ada hubungan masjid dengan kubah. Ini supaya paham. Ya masjid mesti ada kubah. Sejak kapan? Nabi pakai garis saja kok, garis Nabi. Dah, ini masjid, kata Nabi. Selesai. Masjid pakai menara. Menara apalagi itu majusi. Nggak perlu. Ini untuk menara aja berapa puluh juta. Itu tempat gantung toa. Hanya untuk manggil orang sembahyang saja. Nah, udah dipanggil tak datang. Padahal di sekitar masjid ada banyak orang Islam yang perlu uang tadi. Nah, coba deh. Tak ada. Kubah tak ada. Menara tak ada. Cantik-cantik yang musola tambah AC. Yang sembahyang tak ada. Kalau kita sembahyang telepon masjid bisa ya? Makanya kita pulang kemana? Kalau ikutkan sejarah Indonesia tentu tidak. Tapi kalau kata penjelasan fikih tentu iya. Jadi bukan pada bentuk, tapi pada fungsi. Kecil pun dia kalau dipandang masjid, masjid. Besar pun dia kalau dipandang sebagai surau, surau. Nah, ini supaya paham kita kemana. Kan? Ini supaya jangan terjadi bentrok di masyarakat. Ya. Jadi kalau kita mau memutuskan ini masjid, tengok jamaah kita itu. Cemana kira-kira? Kalau rasa berat jangan, ya. Dah. Tsumma istatrada al-musannif aidan min ahkamil hadath ila ahkamil hadath al-asghari. Kemudian istatrada, ya. Istatrada itu change of topics, ganti topik. Jadi katalah seperti melangkah, ya. Kemudian melangkahlah penulis atau pengarang juga dari hukum hadas besar ke hukum hadas kecil, kata beliau. Wa yahrumu 'alal muhdisi, haram bagi orang berhadas hadasan asghara, hadas kecil, salat asya'a. Ya, 3 perkara. As-salatu sembahyang, wa tawafu tawaf, wa masul mushafi wa hamluhu, menyentuh dan membawa mushaf. Wa kadza kharitatun, begitu juga kharitah. Kharitah itu kalau arti sebenarnya peta. Tapi artikan sajalah lembaran-lembaran. Wasundukun, dan peti, kotak. Fihima mushafun, di situ ada Al-Qur'an. Sama ada tulisan satu ayat, apalagi satu mushaf. Macam ini kan. Misal kata di meja itu yang saya jawabkan. Ya, itu haram. Wa yahillu hamlu fi amtiatin. Halal membawa Quran kalau Al-Quran itu berada bersama benda-benda yang lain dengan niat membawa benda-benda itu yang saya contohkan tadi. Wa fi tafsirin, dan di dalam kitab tafsir. Aksaru minal Quran, adalah kitab tafsir itu lebih banyak dari Al-Quran. Umumnya tafsir lebih banyak daripada Al-Quran. Walau tafsir itu berbahasa Arab, dia lebih banyak dari Al-Quran. Maka membawa tafsir bagi orang yang tidak berwudu atau berhadas besar tidak ada masalah, ya, dengan niat membawa tafsir. Wa fi darahima, di mata uang dirham, wa dananira mata uang dinar, wa khawatima cincin,
Nukisha, yang diukir ala kulli minha Qur'anun. Al-Quran diukir, misalnya di cincin tu ada Al-Quran. Itu tak apa ya. Wala yumna'al mumayyizul muhdisu min masi mushaf walauhin lidirasin wa ta'allumin. Jangan dilarang anak-anak mumayyiz yang mereka berhadas, jangan dilarang menyentuh Al-Quran dan menyentuh lauh. Lauh itu lembaran-lembaran yang di situ ada Al-Quran, lidirasatin wa ta'allumin, untuk belajar. Itu jangan dilarang. Tapi yang mumayyiz lah. Ayalah mumayyiz. Kalau bukan mumayyiz berarti dia baligh sudah. Ya. Mumayyiz tak, jangan dilarang. Biar anak-anak itu kan masuk baca Al-Quran boleh saja. Tapi diajarkan adab. Dah. Selesailah ni sudah. Ini kita teruskan. Tak sembahyang. Kita lah tu. Kita baca pengantar sikit. Biar cepat tamat. Cepat tamat kan cepat jadi ustaz. Lama kali tamat nanti. Ini ada banyak hukum sini. Kitabus salati, ini kitab sembahyang. As-salatul mafrud, kitabu ahkamis salati, kitab menjelaskan hukum sembahyang. Apa salat? Wahya lughatan ad-du'a'u. Jadi salat secara bahasa Arab artinya adalah doa. Maka setiap doa adalah salat. Salat adalah doa. Tapi di Indonesia dikesankan kalau salat hanya milik orang Islam. Mungkin maksudnya pengertian secara agama, secara syariat. Tak kita juga salahkan. Tapi hati-hati sebab nanti kita akan dengar orang Kristen atau non-Muslim di Arab juga mengatakan salat. Jadi kita bingung nanti. Makanya udah bijak para ulama mengatakannya sembahyang. Udah pula kalau sembahyang katanya sembahyang katanya. Kalau gitu ganti semua. Jangan sebut dosa. Jangan sebut pahala. Jangan sebut surga. Kesudahan awak jadi orang Arab. Dosa tak boleh. Ismun. Pahala tak boleh. Sawab tak boleh, surga, jannah. Tak boleh neraka, nar. Tak boleh puasa, saum. Kan boleh baca sama tahun. Jadi ini susah jadinya ya. Okey. Jadi salat atau sembahyang secara bahasa Arabnya doa. Syar'an, secara agama, kama qala Rafi'i, sebagaimana kata Imam Rafi'i, aqwalun af'alun muftatan bit takbir mukhtatam bit taslim bi syara'it makhsusatin. Serangkaian ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri, disudahi dengan salam, disertai syarat-syarat khusus. Ya. Ini dia. As-salatul mafrudatu, sembahyang wajib. Wa fi ba'din nusakhis salawatul mafrudatu. Dalam sebagian kitab as-salawatul mafrudatu. Khamsun, 5. Yajibu kullun minha bi awalil waqti wujuban muwassan ila an yabqiya minal waqti ma yasi'uha fayadhiqu hina idzin. Wajib setiap sembahyang itu di awal waktu, namanya wajib muwassa. Wajib yang luas. Makna wajib yang luas itu bisa di awal, kalau tak bisa di tengah, tak bisa di ujung. Nanti akan saya jelaskan apa bedanya. Ila an yabqiya minal waqti, sampai waktu itu tersisa yang cukup mayasi'uha, seluas sembahyang itu saja. 4 rakaat itu. Fayadhiqu hina idzin, maka ketika itu jadilah namanya mudayyaqa. Jadi ibadah itu menilik waktu, ada namanya muwassa, luas. Ada mudayyaqa, sempit. Maksudnya apa? Apabila waktu yang tersedia lebih lama dari waktu mengerjakan ibadah, itu disebut muwassa, luas. Mudayyak apabila waktu yang disediakan pas, itu disebut sempit. Contoh,
Lebih lama mana waktu yang disediakan sembahyang subuh daripada pengerjaan sembahyang subuh itu sendiri? Hah? Lebih lama mana waktu yang disediakan untuk sembahyang subuh atau waktu mengerjakan sembahyang subuh? Waktu yang disediakan. Maka seluruh sembahyang adalah muwassa, luas. Lebih lama mana waktu yang disediakan untuk berzakat atau pelaksanaan zakat itu? Ya, tentu zakat fitrah lah, kita sempitkan zakat fitrah. Lebih lama mana waktu yang disediakan untuk pelaksanaan zakat fitrah atau melaksanakan zakat fitrah? Waktu yang disediakan. Maka pelaksanaan zakat fitrah adalah ibadah muwassa. Lebih lama mana waktu yang disediakan untuk berpuasa atau pelaksanaan puasa? Sama. Saya mau bagi tahu. Biasakan cermat. Nanti akan saya tunjukkan contoh setelah ini. Lebih lama mana waktu yang disediakan untuk berpuasa atau pelaksanaan puasa? Lebih lama pelaksanaan daripada waktu yang disediakan. Cermat. Pas. Dia pas. Itu aku mau bilang itu tadi aku. Enggak jadi, cakap. Bagus salah daripada diam. Karena begitu masuk waktu langsung puasa, habis waktu buka. Maka ibadah puasa adalah ibadah mudhayyaqah. Iyalah ibadah pas lah itu. Mudhayyaqah. Ibadah pas. Lebih lama mana waktu yang disediakan untuk pelaksanaan ibadah haji atau pengerjaan ibadah haji? Itu pas. Hanya beberapa hari itu saja, nggak boleh lebih. Walaupun nanti ada yang mengatakan dia termasuk luas, ditinjau dari hanya berapa jam saja dalam pelaksanaan, tapi dari segi hari yang disediakan. Maka terhadap haji nanti ada yang bilang muwassa, ada yang bilang mudhayyaqah. Dah. Itu di antara contohnya. Ibadah muwassa, ibadah mudhayyaqah. Jadi waktu itu, ya. Ini supaya cermat nih berikut. Kenapa orang mati dimandikan? Nah, yang lain? Karena nggak bisa mandi sendiri, mau disolatkan. Karena fardu kifayah. Karena dia berhadas. Kenapa orang mati dimandikan? Kena air. Kena apa orang modern? Kena air, bukan kena apa? Kan bukan mengapa. Kan kenapa? Kena air ya. Kenapa orang mati dimandikan? Ya kena air. Udah pernah dapat ya? Bukan mengapa. Jadi dalam ilmu semuanya mesti cermat. Cermat. Nggak bisa sembarangan. Inilah keteledoran kita umat Islam. Kurang cermat. Saya tak tahulah kalau di Arab itu umumnya cermat. Nah, kita ini tidak. Jadi aja semua. Kan? Nah, karena nggak kita cerdaskan. Baik, kan kita semua akan datang az-zuhru. Zuhur. Wa awalu waqtiha zawalu syamsi wa akhiru idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilliz zawal, dan seterusnya. Sampai sini dulu malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.